Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waktu itu anak sholat bersama anak-anak. Anak-anak kemudian meniru bacaan imam. Sontak anak langsung menepuknya agar tidak bersuara. Apakah gerakan yang seperti ini dibolehkan Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik. Para ulama membahas tentang al-harakah, yakni gerakan di luar sholat. Gerakan yang itu bukan gerakan sholat ketika seseorang melaksanakan sholat. Ya, ada hukumnya disyariatkan, ya sunnah atau bahkan wajib gitu ya. Nah, ada yang hukumnya makruh dan ada yang hukumnya haram sampai membatalkan sholat. Ya, baik, kita bahas dari yang paling bawah dulu, yang haram dulu nih ya. Yang haram. Kalau seandainya dia melakukan gerakan di dalam sholat yang tidak dibutuhkan, ya, yang tidak dibutuhkan dan abath, sia-sia maksudnya, tidak ada sangkut pautnya dengan sholat, tidak ada hal yang bisa bukan perkara yang membantu untuk lebih khusyuk dia dalam sholat, dan dia melakukannya secara gerakan yang banyak, ya, mungkin garuk-garuk, mungkin dia benerin tangannya, ya, kadang benerin bajunya, kadang benerin pecinya dan yang selainnya, dan itu dilakukan secara terus menerus gitu. Ya, orang melihat dia, ya, orang melihat dia seakan-akan dia ini tidak dalam keadaan sholat. Seakan-akan dia ini tidak dalam keadaan sholat, ya, karena gerakan yang sangat banyak, kemudian hal itu dilakukan secara terus menerus, ya, kontinu, bersambung gitu, ya, tanpa jeda. Nah, kalau keadaan sudah seperti ini sampai orang menyangka dia tidak dalam keadaan sholat, maka batal sholatnya. Kemudian ada yang bentuknya makruh tadi. Kalau dia melakukan sesuatu yang di luar sholat tadi, gerakan di luar sholat, sia-sia namun gerakannya sedikit gitu ya. Kadang seorang mungkin ketika sholatnya dia mengancingkan baju, ya, dikancingkan bajunya karena dia mungkin lupa sebelumnya tidak dikancingkan, dia kancingkan karena ini tidak berkaitan dengan sesuatu yang akan menambah kekhusyuan dia atau hal yang lain yang maslahat untuk sholatnya. Nah ini ya secara asal ini makruh, ya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan maslahat sholat. Tidak ada sangkut pautnya dengan maslahat sholat. Nah ini, secara asal makruh. Kayak mungkin ya dia melihat kukunya, ada kuku yang istilahnya kukunya yang dia cabut gitu ya, yang padahal mungkin bisa dia lakukan di luar sholat. Nah, di dalam sholat dia cabut, ya, atau digigit, atau hal-hal yang lain lah, ya, yang tidak ada maslahat untuk sholatnya, maka secara asal hukumnya makruh. Nah, kemudian ya ada yang sifatnya tadi ya disyariatkan. Disyariatkan kalau seandainya ada maslahat untuk sholatnya, Nah, kita bahas apa yang ditanyakan, ya. Adapun apa yang dilakukan oleh yang bertanya tadi, ketika dia sholat, anaknya bersuara, kemudian dia pukul. Nah, kita teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika hadis Muawiyah ibn Hakam, ya, ketika Muawiyah menjawab orang yang bersin, yarhamukallah, ya, maka para sahabat ketika itu menepuk pahanya untuk untuk mengisyaratkan agar diam gitu, ya berkaitan dengan apa yang kolerasinya dengan apa yang ditanyakan tadi. Jadi kalau seandainya anaknya tadi ketika dia tepuk, dia faham gitu ya, dan dia khawatir akan mengganggu bacaan imam, ya, di dalam sholatnya, karena dia sholat berjamaah dengan yang lain. Kalau seandainya ya tadi anaknya itu
faham dengan hal tersebut. Makanya juga ya anak yang mungkin dibawa ya, ke masjid adalah anak yang mungkin bisa kita kendalikan atau yang mumayyiz lah. Setidaknya dia sudah faham ya apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan itu. Anak itu faham. Nah, jadi kalau seandainya hal tersebut bisa memahamkan kepada anak tersebut agar tidak mengikuti bacaan imam, nah ini wallahu alam. Hal ini boleh ya disyariatkan atau ditekankan untuk dia lakukan tersebut. Karena nanti khawatir mengganggu bacaan imam. Ya, bacaan imam, dan ini tidak membatalkan, jelas ya. Jelas karena ada maslahat untuk sholatnya. Bahkan maslahat untuk sholat jamaah. Nah, agar tidak mengganggu bacaan imam. Ini wallahu alam yang juga ya disebutkan hukumnya oleh para ulama. Barakallahu fikum. Baik.